Swastiastu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat Beliau, saya Niputu Mirnasari, nomor induk mahasiswa 201800434, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai, akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan dosen pembimbing. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh, Kompensasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Sinar Sosro Klungkung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkannya. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai latar belakang saya menulis penelitian saya, yaitu dalam menghadapi perubahan era globalisasi yang semakin gencar-gencarnya saat ini dan banyaknya persaingan perusahaan, baik itu secara nasional maupun global, membuat sebuah perusahaan itu harus mampu memotivasi karyawannya untuk memiliki tingkat produktivitas atau kinerja yang tinggi. Peran serta karyawan dalam sebuah perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana secara tidak langsung dalam undang-undang tersebut telah mengatur bagaimana hubungan pemberian kompensasi dan motivasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada pada bab 1 pasal 1 ayat 31 yang menjelaskan di mana kesejahteraan pekerja itu harus terpenuhi baik secara jasmani maupun rohani untuk meningkatkan tingkat produktivitas kerjanya pada suatu perusahaan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan mengenai munculnya penelitian saya kali ini. Yang pertama adalah, apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial di PT Sinar Sosro Klungkung? Yang kedua adalah, apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara simultan di PT Sinar Sosro Klungkung? Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian saya kali ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial di PT Sinar Sosro Klungkung, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara simultan di PT Sinar Sosro Klungkung. Baik sekalian, kita lihat adapun manfaat penelitian saya pada kali ini, yaitu yang pertama, secara teoritis saya berharap penelitian saya kali ini dapat menambah pengetahuan pembaca memahami bagaimana konsep pemberian motivasi dan kompensasi yang berdampak langsung terhadap kinerja karyawan. Nah, yang kedua adalah secara praktis, yaitu hasil penelitian saya kali ini saya berharap memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi. Selain itu, saya harapkan juga dapat menambah ilmu kepada mahasiswa nantinya, karena setelah lulus kita akan terjun langsung ke dunia kerja. Baik, akan saya lanjutkan mengenai landasan teori. Landasan teori ada 3, yaitu kompensasi, motivasi, serta kinerja karyawan. Saya lanjutkan dengan kompensasi. Di slide kita lihat bersama, kompensasi merupakan sebuah bentuk pendapatan yang diterima oleh seorang karyawan, baik itu dalam bentuk uang maupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bentuk imbalan atas jasanya di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi, itu ada 2. Kompensasi langsung itu biasanya kompensasi yang langsung diterima oleh karyawan. Biasanya ini berbentuk gaji, upah, serta bonus. Selanjutnya, kompensasi tidak langsung itu biasanya kompensasi yang tidak secara langsung diterima oleh karyawan. Dalam artian biasanya ada fasilitas, tunjangan-tunjangan sosial dan tunjangan pensiunan, ataupun seperti beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kita lihat pada slide itu ada tujuan dari pemberian kompensasi. Yang pertama adalah meningkatkan ikatan kerja sama, yang kedua adalah meningkatkan kepuasan kerja, yang ketiga adalah pengadaan efektivitas kerja, yang keempat adalah mampu memotivasi karyawan dalam bekerja,
Yang kelima adalah menjaga stabilitas karyawan dalam bekerja. Selanjutnya adapun fungsinya ada 3 seperti kita lihat di slide. Yang selanjutnya adalah faktornya ada 6, yaitu yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengadaan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga adalah serikat buruh. Yang keempat adalah produktivitas kerja karyawan. Yang kelima adalah pemerintah dengan undang-undangnya, seperti undang-undang tadi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya adalah motivasi. Secara singkat saya jelaskan, motivasi adalah sebuah dorongan atau penyemangat yang diberikan perusahaan ataupun teman kerja untuk meningkatkan kinerja dari seorang karyawan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi itu ada 2, yaitu jenis motivasi positif biasanya mengarah kepada prestasi kerja yang meningkat dan lebih bagus, dan juga biasanya akan ada bonus-bonus yang disertainya. Selanjutnya adalah motivasi negatif. Motivasi negatif itu cenderung mengarah ke hal yang memberikan hukuman kepada karyawan. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhinya bisa kita lihat di slide, yaitu yang pertama adalah merasa aman, yang kedua adalah mendapatkan gaji yang adil, yang ketiga adalah lingkungan kerja yang menyenangkan, yang keempat adalah penghargaan atas prestasi kerjanya, yang kelima adalah perlakuan adil dari manajemennya. Baik, kita lihat selanjutnya adapun indikator dari prestasi kerja motivasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada kinerja, yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga adalah tantangan, yang keempat adalah tanggung jawab, yang kelima adalah pengembangan, keenam adalah keterlibatan, dan ketujuh kesempatan. Adapun tujuannya bisa kita lihat di slide juga, yaitu meningkatkan moral dari karyawan itu sendiri, meningkatkan produktivitas kerja dari karyawan, yang ketiga adalah mempertahankan bagaimana agar karyawan itu tetap stabil kinerjanya, yang keempat adalah meningkatkan kedisiplinan, dan yang kelima adalah pengefektivitasan pengadaan karyawan. Baik, selanjutnya kita next pada kinerja karyawan. Dari pengertiannya yang pertama, menurut saya kinerja karyawan itu adalah sebuah prestasi kerja yang dihasilkan dari seorang karyawan atau tanggung jawabnya kepada perusahaan ya. Selanjutnya pengukuran dan penilaian kinerja itu cukup penting dalam sebuah perusahaan. Ada 5 penilaian dan pengukuran kerja, yaitu yang pertama adalah meningkatkan saling pengertian kerja atau kerjasama satu sama lain. Yang kedua adalah mencatat dan mengukur bagaimana kinerja dari karyawan itu sendiri. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan yang ia rasakan. Yang keempat adalah mendefinisikan bagaimana kinerja ke depannya, dan yang kelima adalah memeriksa rancangan kerja yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya indikator dari penilaian kerja itu sendiri, yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan, yang kedua adalah kualitas pekerjaan, yang ketiga adalah ketaatan, yang keempat adalah kehadiran, yang kelima adalah kemampuannya dalam bekerja sama dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah prestasi kerja, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat adalah ketaatan, yang kelima adalah kejujuran, dan yang keenam adalah kerjasama. Selanjutnya, dalam slide saya punya jurnal. Jurnal ini merupakan hal yang mendasari saya membuat penelitian ini dari tahun 2005 sampai yang terbaru 2013. Next, saya punya kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini kajian teori saya ada 3, kajian penelitian saya juga ada 3. Saya mengambil dari jurnal saya tadi, di mana hipotesis akan melahirkan ada 3 juga, H1, H2, dan H3. Baik, next kita melihat kompensasi, bagaimana ini kompensasi dan motivasi ini mempengaruhi kinerja karyawan ya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ada desain penelitian. Desain penelitian ini saya memfokuskan pada menganalisis kompensasi dan motivasi yang pengaruhnya cukup besar ya kepada kinerja karyawan, khususnya di PT Sinar Sosro Kelungkung. Dengan demikian, variabel yang akan saya teliti yaitu yang pertama adalah kompensasi sebagai X1, motivasi sebagai X2, dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebagai variabel Y. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya kali ini berlokasi di PT Sinar Sosro Kelungkung yang beralamat di Jalan Raya Besakih, Kelungkung.
Dan objek penelitian saya itu adalah pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Sinar Susur Kelungkung, dengan variabel independennya adalah kompensasi dan motivasi, dan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Next, kita lihat identifikasi variabel. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebagai sebab adanya variabel terikat. Ada dua, yaitu kompensasi dan motivasi. Variabel terikat itu merupakan akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian saya kali ini, variabel terikat saya adalah kinerja karyawan, dan definisi operasional saya yaitu kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan. Nah, adapun populasi dan sampel saya yaitu populasi saya mengambil 20 orang karyawan dari PT Sinar Susur Kelungkung, dan juga sampelnya saya mengambil 10 orang dari karyawan PT Sinar Susur Kelungkung. Next, kita lihat jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer itu artinya peneliti itu langsung terjun ke objek penelitian untuk meneliti. Nah, pada kali ini saya menggunakan kuesioner yang saya sebar pada karyawan PT Sinar Susur Kelungkung. Nah, metode penelitian saya ada 3, yaitu observasi, saya terjun langsung ke objek penelitian atau lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara, saya memberikan pertanyaan secara lisan kepada pemiliknya ataupun yang mewakili, dan yang ketiga adalah dengan memberikan kuesioner. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.